Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sultan, salah satu guru di UPTD SMK Negeri 1 Sarudu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000125412. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMKN 1 Sarudu pada kelas 12 dengan materi memahami cabang-cabang iman atau syu'al al-iman dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat? Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama. Ini pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan sekaligus memimpin doa. Silakan. Guru siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran pagi hari ini bisa berjalan biasa kita dapat amalkan. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana anak sekalian, siap belajar? Ya. Ya, baik ya. Untuk pertama saya akan absen dulu, mengecek kehadiran. Della Arifin Mino, Muhammad Arif, Adrian, Nanda Mirayanti, Fitriani. Baik anak sekalian, alhamdulillah pengabsenan sudah selesai. Kita masuk pada pembelajaran. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Dimohon berdiri semua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin bertanya
Ya. Kira-kira dalam kehidupan keseharian kita, siapa yang pernah menyingkirkan sampah atau duri yang ada di jalan? Lipia? Ya. Silakan. Menurut agama Islam, yang memikirkan sampah di jalan adalah siapa yang beriman dan peduli kebersihan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa memikirkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman. Ya, tepuk tangan untuk Lipia. Ya. Masih ada? Silakan. Ya, Wais Al-Qarni. Kebersihan adalah sebagai daripada iman, Pak. Menurut Wais, kebersihan adalah bagian daripada iman. Bagus, ya. Bersihkan. Kalau lihat sampah di kelas atau di lingkungan sekolah, tanpa diperintah bersihkan tidak? Ya, alhamdulillah. Itu menandakan bahwasanya kita sudah melaksanakan satu dari sekian banyak cabang iman. Nah, inilah yang akan kita coba uraikan beberapa nanti dari cabang iman, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian telah bersabda terkait dengan masalah kebersihan ini. An-nafazatu minal iman. Bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sekalian, hari ini kita akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu memahami beberapa cabang iman yang biasa dikenal dengan syu'ab al-iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Biasa dengar ini? Biasa dengar? Oke, kalau begitu, apa itu iman? Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita pelajari ini, yang pertama adalah menjelaskan, kita akan tahu bagaimana pengertian iman itu, bagaimana pengertian Islam, dan bagaimana pengertian ihsan. Ya, kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi beberapa cabang iman, ya, atau syu'ab iman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang menganalisis keterkaitan antara iman, Islam, ihsan sebagai satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ya, jadi inilah tiga yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, adapun topik dan tahapan pembelajaran, anak sekalian, adalah pengertian singkat secara iman, Islam, dan ihsan, kemudian hadis tentang syu'ab al-iman. Kita akan lihat sebentar contoh dalam ucapan, perbuatan, dan sikap, ya. Nah, kemudian yang ketiga, keterkaitan iman, Islam, ihsan dalam membentuk karakter sehari-hari. Keempat atau yang kelima, refleksi pribadi, perilaku apa yang bisa diamalkan sebagai bentuk cabang iman di sekolah, rumah, dan masyarakat. Sebelum terlalu mendalam kita membahas keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, kita akan mengukur sampai di mana dulu pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan. Untuk membuktikan itu kita asesmen dulu. Hasilnya ada di sini, dan silakan jawab, barcode dulu. Kemudian soalnya dijawab paling lama 5 menit. Nilainya itu akan terintegrasi dengan di HP saya, di laptop saya, ya. Ya. Kerjakan, ada 10 soal di situ.
Oke? Ah, sudah dikerja? Nah, sudah? Oke ya, jawabannya sudah masuk di HP saya. Nanti kita akan lihat nilainya. Masuk pada apa bedanya iman ya. Kalau iman kira-kira bagaimana? Pak, Ya. iman adalah keyakinan hati dan pengakuan lisan atas kebenaran Islam. Ya. Pengakuan secara hati dan ucapan secara lisan ya, menurut Wais. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Wais. Ya. Terus kalau Islam? Saya, Pak. Ya, silakan Livia. Islam adalah amal perbuatan akhirat berupa menjalankan syarat rukun Islam. Ya, berupa perbuatan menjalankan syarat rukun Islam. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kita Livia. Ya. Menurut kalian, mengapa iman disebut memiliki banyak cabang? Kira-kira kenapa? Karena iman memiliki banyak cabang karena kebaikan itu banyak bentuknya dan setiap amal baik termasuk bagian dari iman. Iya, bagus sekali ya. Iman itu hanya dilihat dari hati saja? Ya. Tidak. Ya. Kemudian yang terakhir dari materi ini, mengapa ihsan dianggap sebagai puncak dari iman dan Islam? Lihat. Terus sebelum kita masuk pada video, kita ice breaking ya. Silakan berdiri semua. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Iya. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya sudah membangkitkan semangat kita kembali. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk pada lanjutan materi, kita akan silakan disimak videonya dan refleksikan sebentar apa yang Anda bisa petik dari video ini. Ya, disimak ya. Di sini ada inti di sini. Di sini ada inti. Oke, sudah disimak tuh? Kira-kira dari cerita animasi itu, kira-kira apa yang ada? Dia mengandung pesan apa kira-kira? Ya, coba angkat tangan, yang bisa. Ya, coba angkat tangan, yang bisa. Silakan, Livia. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Kita akan melihat dari cabang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Ya, atau kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Ya, silakan.
Ini sebelum kita mengerjakan tugas apa yang menjadi tugas kelompok, sedikit saya akan kasih lihat dulu antara iman, Islam, dan ihsan, ya, adalah satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan, ya, satu kekuatan. Ya, iman itu berasal dari kata amana yu'minu iman, ya, artinya percaya dengan keyakinan yang mantap dan tidak berubah-ubah, itulah iman. Jadi kemudian yang ketiga adalah kadar dan tingkatan iman pada setiap orang berbeda-beda. Setiap orang yang punya keyakinan dan keimanan itu pasti berbeda-beda. Ada tingkatan keimanan Nabi, ya, ada tingkatan keimanan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ada tingkat keimanan ustaz, kiai, dan begitu pun dengan kita sebagai manusia awam, ya. Nah, berbeda-beda. Kemudian sebab manusia beriman, ya, silakan dibuka Al-Qur'annya di Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 136. Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Coba Ayu Dia Lestari dibaca. Surah keempat. Kemudian di Fussilat ayat 30. Coba Ayu Dia Lestari dilanjut artinya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masuk ke yang kedua, yakni Islam, ya. Islam ini dari kata, ya, dari kata ini aslama yuslimu Islam, ya, itu kata dasarnya. Tunduk, patuh, berserah diri, ya, damai dan bersih, ya. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril untuk membawa keselamatan seluruh manusia. Ayatnya ada di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19. Inna dina
Indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi ya di sisi Allah hanyalah sudah digambarkan secara abadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, coba dibuka di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaytum وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ini keislaman seseorang tanpa ihsan, tidak akan sempurna keimanan tanpa keislaman, tidak akan sempurna keislaman tanpa keimanan. Jadi harus tiga ini harus berjalan. Kalau dia digambarkan bagaikan bangunan kita ini. Ya, ini imannya itulah pondasinya. Ini Islamnya inilah bangunannya. Ihsannya itulah atapnya. Jadi tidak akan mungkin jadi namanya sebuah bangunan, sempurna sebuah bangunan kalau tidak pondasi kan? Tidak ada. Nah, tidak akan sempurna juga bangunan kalau tidak ada bangunan atasnya, dan tidak akan sempurna juga kalau tidak ada atapnya. Tidak akan sempurna. Oke, jadi berdasarkan hasil pembagian kelompok sudah terjadi 5 kelompok ya. Dan kemudian setiap kelompok mengerjakan studi PPD ya. Jadi masih semangat? Masih. Atau beri ada lagi dulu apa? Is breaking. Ya silakan berdiri semua. Salawat diberi biar tambah semangat, iman meningkat, keislaman mendalam, kecintaan kepada Rasulullah semakin dekat. 1, 2, 3. Bagus, silakan dulu. Baik, kita akan bagikan LKPD-nya.
Jadi ini adalah lembar kerja kelompok. Jadi sebentar masing-masing perwakilan kelompok memberikan jawabannya. Sudah ya. Jadi ini adalah lembar kerja kelompok. Jadi sebentar masing-masing perwakilan kelompok memberikan jawabannya tentang jujur, ya. Yang mana kelompok 1? Ya, tentang jujur. Kemudian kelompok 2 menolong sesama. Mana kelompok 2? Ya, menolong sesama. Kelompok 3 menjaga kebersihan. Ya. Kelompok 4 berbakti kepada orang tua. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Berkata yang baik. Oke, silakan dibuat sedikit catatan. Waktunya 15 menit. Tentang berkata jujur, berkata baik, terus menjaga kebersihan. Mananya? Bisa ya? Halo Pak. Jujuran mana? Ya. Ada? Iya, Pak. Jadi tentang kejujuran ya? Iya. Sini. Siap ya. Jadi sebentar di ini berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi makna daripada berbakti kepada orang tua, apakah itu masuk dalam sebuah perintah ataukah biasa-biasa saja? Nah, ini perempuan yang menggambarkan kita. Ya. Ya, di situ ditulis nama kelompoknya ya. Kita sebentar saya menulis dengan anggota kelompok ini. Ya. Tulis nama kelompok. Kelompok berapa? Anggota-anggotanya. Tulis anggota kelompok. Ayo tulis nama anggota kelompok ya. Ya. Dari Kopora Regita Tentang kejujuran. Nama kelompok kelompok 5. Ya, waktunya publikasikan hasil karya ya. Ya. Dari kelompok apa dulu? Kelompok berapa dulu? Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dengarkan ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang 2 dulu. Tidak apa-apa dulu yang 2 orang. 1 saya berdiri. Tidak apa-apa ya. Ya. Silakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan presentasi tentang sikap jujur. Jujur adalah salah satu Nama sikap kelompoknya terpuji dulu. yang sangat Kelompok penting. berapa dan berapa orang? Siapa teman kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nanda, Della, dan saya sendiri Khairunisa yang akan membawakan tentang materi kejujuran. Ya.
Ya, disimak ya tentang kejujuran. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan presentasi tentang sikap jujur. Jujur adalah salah satu sikap terpuji yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kejujuran kita, bisa dipercaya, dihargai, serta terhindar dari perpecahan. Baik, materi ini akan dibawakan oleh Nanda. Pengertian jujur. Jujur adalah benar-benar tidak berbohong dan tidak menipu. Dalam istilah agama Islam, jujur adalah sikap berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa dan kebohongan. Ya, disimak ya. Yang pertama yaitu makna dari menolong sesama. Menolong sesama adalah tindakan membantu orang lain yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional maupun finansial. Makna dari menolong sesama meliputi meningkatkan kualitas hubungan sosial dan membangun rasa komunitas, membangun rasa empati dan solidaritas, meningkatkan kesejahteraan emosional dan memberikan rasa kepuasan, mendorong perubahan positif dalam masyarakat, merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan kepedulian. Menolong sesama memiliki dampak positif yang luas bagi individu dan masyarakat, serta dianggap sebagai kewajiban moral dan spiritual dalam banyak agama dan filosofi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya, Livia Ramadhani, selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang akan membawakan materi tentang menjaga kebersihan, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nagita Elsi. Ya, disimak ya. Adapun yang pertama dari makna menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan berarti upaya membersihkan dan menjauhkan diri serta lingkungan dari kotoran dari najis dan hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit, dan usaha menjaga kesucian lahir dan batin sebagai wujud iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang di rumah membantu orang tua membersihkan rumah. Contoh di lingkungan masyarakat ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Solusinya, yang pertama meningkatkan kesadaran diri, yang kedua membiasakan perilaku kecil tapi rutin. Kemudian tantangannya, yang pertama kurangnya kesadaran diri, yang kedua kebiasaan buruk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan hasil dari materi yang kami kerjakan bersama mengenai berbakti kepada orang tua. Kami sebagai kelompok 4 terdiri sebagai saya sebagai moderator, Riki Kurniawan, Febrian sebagai anggota, dan Rindiani sebagai pembaca. Oke, langsung saja saya persilakan Rindiani untuk membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna keutamaan dan keutuhannya dalam berbakti kepada orang tua. Yang pertama, makna berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, guru, walidain, adalah sikap taat, hormat, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu dengan penuh kasih sayang, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun doa. Intinya, berbakti berarti membalas jasa dan pengorbanan orang tua serta menjadikannya sebagai jalan meraih ridha Allah. Keutuhannya, ruang lingkup. Berbakti mencakup 2 hal besar. Yang pertama, jasmani, lahiriah. Materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang berkata baik. Adapun yang akan membacakan materinya teman kami, yakni Ayu. Dipersilakan. Berkata baik adalah sedekah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan baik adalah sedekah.
Contoh berkata baik, mengucapkan salam ketika bertemu, menyapa dengan ramah dan sopan, memberikan motivasi atau doa kepada teman-teman. Kendala dan menerapkan berkata baik. Media sosial sering jadi tempat orang menuliskan komentar kasar tanpa pikir panjang. Solusi agar berkata baik, memilih teman yang baik agar terbiasa dengan percakapan positif. Kesimpulan, berkata baik memiliki banyak keutamaan, diantaranya mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Luar biasa semuanya, tepuk tangan. Ucapan iman, 5 diantaranya jujur, apa lagi? Menolong sesama, menjaga kebersihan, berbakti kepada orang tua, berkata baik. Itu adalah contoh kecil dari penerapan cabang iman, baik penerapan di rumah tangga, penerapan di sekolah, maupun penerapan di masyarakat. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk semua kelompok. Sisi akhir kita akan sampaikan bahwasanya di pertemuan berikut kita akan membahas lebih mendalam, lebih mendetail terkait dengan lebih banyak mengkaji dalil tentang keimanan, keislaman, dan ihsan. Ya, saya kira cukup ya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh peserta yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan sekaligus hasil gagasan dari setiap kelompok. Dan yang terbaik, jadi kita berharap kita yang menjadi garda terdepan untuk menerapkan dari apa yang sudah kita paparkan. Sekali lagi terima kasih dan aplaus untuk semua. Baik, untuk mengetahui, tadi kan kita sudah asesmen awal, no? Nah, sekarang saya akan bagikan satu persatu. Tetap di kelompoknya atau di sini saja? Tetap atau kembali? Tetap ya. Oke. 1. Silakan ini ada ya, waktunya 5 menit. Karena sebentar tinggal dipilih tuh. Pilih anak yang B. Ya, kalau sudah dikumpul ya, baru kita mau melihat keberhasilan pembelajaran ini dengan sesi terakhir dan refleksi. Sudah? Sudah? Ya, dikumpul kalau sudah. KPD-nya tadi mana? Kumpul juga ya, bukan. Apa setelah mempelajari pelajaran ini? Silakan digambarkan. Waktunya 5 menit. Sudah? Oke, kumpul.
Setelah kita mempelajari, mengkaji dan menelaah dari konsep iman, Islam dan Ihsan, kita berharap setelah pembelajaran ini bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas materi baru atau tambahan informasi, tetapi yang terpenting adalah kita menerapkan cabang-cabang ilmu yang sudah kita terapkan dalam kelompok, ya, baik dari sisi kejujuran, menjaga kebersihan, berbakti kepada kedua orang tua, menolong sesama, dan kata baik. Ya, kita berharap contoh cabang iman ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Baik, teman sekalian, saya atas nama Guru Pendidikan Agama Islam memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan kita tepuk tangan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kepada guru majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.